Selamat pagi yang indah dan bahagia bagi kita semua. Kita telah bangun dari tidur kita dan hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak Tuhan atas hari ini. Tuhan memberikan napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah jaminan yang pasti dalam perjalanan kehidupan ini. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini tanggal 30 September 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yosua pasal 3 ayat 5 yang berbunyi, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Ayat ini mengajarkan pentingnya persiapan spiritual dan ketaatan hati untuk menerima perbuatan ajaib Tuhan. Bukan sekadar penundaan tindakan, melainkan kesediaan untuk tidak memiliki dosa yang belum diakui, serta kesiapan untuk mendengarkan dan menaati firman Tuhan, seperti bangsa Israel yang bersiap melintasi sungai Yordan. Yosua menyerukan bangsa Israel untuk menyucikan diri karena peristiwa besar menyeberangi sungai Yordan akan segera terjadi, dan itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Menguduskan diri berarti tidak ada dosa yang belum diakui, membuat diri menjadi bejana yang bersih dan layak dipakai oleh Tuhan. Perintah ini juga berarti mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengar dari Tuhan dan menaatinya, menyadarinya perlu hidup kudus baginya. Bangsa Israel tidak akan dapat melintasi sungai Yordan tanpa pertolongan Tuhan. Janji-janji Tuhan akan pasti terpenuhi jika mereka mempersiapkan diri dengan benar. Penyucian diri dan kesediaan untuk melangkah adalah persiapan penting sebelum Tuhan bertindak. Yosua mengingatkan Israel bahwa Allah yang akan berperang bagi mereka dan akan melakukan perbuatan ajaib di antara mereka. Namun sebelumnya, mereka harus menguduskan diri lalu mengikuti petunjuk Tuhan dengan seksama. Mereka harus menempatkan tabut perjanjian di depan mereka dan melangkah maju. Saat tiba di tepi sungai Yordan, tabut perjanjian harus terus melangkah menyeberanginya. Fokus Israel harus pada Tuhan yang menuntun dan memimpin mereka melalui tabut perjanjian itu, bukan pada bangsa-bangsa yang kuat dan menakutkan itu. Seluruh bangsa itu takjub akan kebesaran Tuhan, karena ketika kaki imam menginjak air sungai Yordan, sungai itu tersibak membentuk bendungan tanpa tembok di kedua sisinya, dan di tengah-tengahnya kering sehingga mereka bisa melaluinya. Siapakah yang menahan air itu sehingga membentuk bendungan yang besar? Tangan Tuhan yang maha dahsyat, yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat dilihat oleh mata iman. Saat orang Israel dan para imam menaati perkataan Tuhan, terwujudlah apa yang dikatakan Yosua. Kenyataannya tersebut mengajarkan dua hal penting kepada kita. Pertama, kita harus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Firman-Nya pasti akan terwujud. Kedua, kita tidak akan bisa melihat perwujudan firman Tuhan bila kita tidak belajar untuk hidup dalam ketaatan kepada perintah-Nya, serta berjalan berdasarkan iman. Untuk dapat melihat kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita, kita harus hidup kudus dan berfokus kepada Tuhan, bukan pada hal-hal yang menakutkan dan menciutkan nyali, melainkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa.
Karena itu Tuhan, kami meminta dengan kerendahan hati, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir dalam diri kami untuk menguduskan diri kami. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami menyadari itu Tuhan. Kami juga adalah orang yang lemah, karena itu Tuhanlah yang menguatkan kami sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, orang Israel menghadapi tantangan, tapi Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dan keajaiban bagi mereka sehingga mereka dapat melalui atau melewati sungai Yordan itu Tuhan. Kami juga Tuhan meminta dengan kerendahan hati, Tuhanlah yang menguatkan kami agar kami dapat melewati dan melalui masalah, tantangan, persoalan, kesulitan yang kami hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang memberikan semangat dan kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami masing-masing. Pekerjaan kami itu kami hanya abdikan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberkati kami semua. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan dan kami berdoa dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.